Alkisah di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat. Hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Ibu Darmi bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Sementara putrinya, Darmi, seorang gadis yang manja. Apapun yang dimintanya harus dikabulkan. Selain manja, ia juga seorang gadis yang malas. Kerjanya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore, ia selalu hilir mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas, kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Ia sama sekali tidak mau membantu ibunya mencari nafkah. Setiap kali ibunya mengajaknya ke sawah, ia selalu menolak. Nak, ayo bantu ibu bekerja. Aku tidak mau. Nanti buku dan bajuku yang bagus ini akan kotor terkena lumpur. Apa kamu tidak kasihan banget ibu, Nak? Tidak, karena ibu saja yang sudah tua masih bekerja. Karena tidak ada laki-laki lagi yang mau pada wajah keriput ibu itu. Mendengar jawaban anaknya itu, sang ibu tidak dapat berkata-kata lagi. Dengan perasaan sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara si Darmi tetap saja tinggal di gubuk, terus bersolek untuk mempercantik dirinya. Setelah ibunya pulang dari sawah, Darmi meminta uang upah yang diperoleh ibunya untuk dibelikan alat-alat kecantikan. Bu, mana uang upahnya tadi? Jangan, Nak, ini untuk kebutuhan hidup kita hari ini. Tapi bu, baju aku sudah habis. Aku harus membeli yang baru. Dasar kamu anak tidak tahu diri. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan demikian terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari, ketika ibunya hendak ke pasar, Darmi berpesan agar dibelikan sebuah alat kecantikan. Tapi ibunya tidak tahu alat kecantikan yang dia maksud. Kemudian ibunya mengajaknya ikut ke pasar. Nak, ayo temani ibu ke pasar. Tidak bu, aku tidak mau ke pasar bersama ibu. Kenapa? Tapi ibu tidak tahu alat kecantikan yang kamu maksud. Oke, aku mau pergi ke pasar bersama ibu. Tapi dengan satu syarat, ibu harus berjalan di belakangku. Kenapa kamu malu? Aku malu. Aku malu kepada orang-orang kampung jika ibu harus berjalan di sampingku. Walaupun sedih, sang ibu pun menuruti permintaan putrinya. Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Si Darmi berjalan di depan, sedangkan ibunya mengikuti dari belakang. Meskipun keduanya ibu dan anak, penampilan mereka kelihatan sangat berbeda, seolah-olah mereka bukan keluarga yang sama. Sang anak terlihat cantik dengan pakaian yang bagus, sedangkan sang ibu kelihatan sangat tua dengan pakaian yang sangat kotor dan penuh tambalan. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Mau kemana kamu, Darmi? Siapakah yang
laksana disambar petir. Orang tua itu mendengar ucapan putrinya, tapi dia hanya terdiam sambil menahan rasa sedih. Setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan menuju ke pasar. Tidak berapa lama berjalan, mereka bertemu lagi dengan seseorang. Hei Darmi, mau kemana kamu? Mau ke pasar. Yang di belakangmu itu siapa? Iya, pembantuku. Hah? Pembantumu? Iya, pembantuku. Jawaban yang dilontarkan Darmi itu membuat hati ibunya semakin sedih. Tapi sang ibu masih kuat menahan rasa sedihnya. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama dalam perjalanan menuju ke pasar. Akhirnya sang ibu berhenti, lalu duduk di pinggir jalan. Beberapa kali Darmi bertanya, namun sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaannya. Sesaat kemudian, Darmi melihat mulut ibunya komat-kamit sambil mengadahkan kedua tangannya ke atas. Ibu, kenapa berhenti? Apa yang terjadi pada ibu? Sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaan anaknya. Ia tetap berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka itu. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu ini. Hamba sudah tidak sanggup dengan anak durhaka itu. Berilah dia hukuman yang setimpal. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung. Petir menyambar-nyambar dan suara guntur gemerumuh memekakkan telinga. Hujan deras pun turun. Pelan-pelan kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi pun mulai panik. Apa yang terjadi? Ada apa dengan kakiku? Ibu, maafkan Darmi. Darmi minta maaf kepada ibu. Namun, apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat lagi dihindari. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki, badan, hingga ke kepala. Gadis durhaka itu hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat air menetes dari kedua mata anaknya. Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwa itu. Tidak beberapa lama, cuaca pun kembali terang seperti sedia kala. Seluruh tubuh Darmi telah menjelma menjadi batu. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan bersandar ke tebing. Oleh masyarakat setempat, batu itu mereka beri dengan nama Batu Menangis. Batu itu masih tetap dipelihara dengan baik, sehingga masih dapat kita saksikan hingga sekarang.